Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap semuanya dengan penuh semangat, sukacita menyambut tahun baru ini ya. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Minggu 2 Januari 2022. Hari ini minggu pertama di tahun 2022. Mari kita awali tahun ini dengan semangat, dengan sukacita, dan tentunya hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan adik-adik semuanya, mari kita mulai sekolah minggu online ini dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di sepanjang tahun 2021. Kami percaya di tahun 2022 Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkaulah Allah yang Immanuel. Kami saat ini mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya setiap anak-anak-Mu boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kukasihi engkau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau
Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Ku Mau Dengar Cerita. Shalom adik-adik semuanya, saatnya kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari mempersiapkan hati, pikiran kita, siapkan Alkitab kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Pada saat ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh pemberitaan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, dari semuanya, mari saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Belajar dari Injil Lukas pasal yang kedua. Simeon dan Hana. Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 39. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suami. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika
ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, bagaimana kisah tentang Simeon dan Hana? Dari kisah ini kita belajar dari Simeon, seorang yang luar biasa. Demikian juga kita dapat belajar dari Hana. Dari Simeon kita melihat bahwa Simeon ini adalah orang yang benar dan saleh. Ia seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Simeon ini adalah seorang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Simeon berjumpa dengan bayi Yesus, Simeon memuji Allah karena dia melihat Sang Juru Selamat. Nah, dari kisah ini juga kita dapat belajar dari seorang Hana, ya. Hana ini adalah nabi perempuan, janda dan seorang yang sudah lanjut umurnya, usianya 84 tahun, ya. Tetapi sekalipun usianya sudah lanjut, dia seorang yang tekun dalam beribadah, dia seorang yang tekun berdoa, dan juga ia adalah seorang yang bertekun dalam berpuasa. Ya, setelah melihat Yesus, Hana bersyukur dan Hana bersaksi memberitakan Yesus kepada orang lain. Nah, adik-adik semuanya, dari kisah ini biarlah kita belajar bahwa Tuhan mau memakai orang-orang yang hidupnya saleh dan benar. Demikian juga Tuhan mau memakai siapa saja, walaupun Simeon dan Hana ini usianya lanjut, tapi Tuhan mau memakai mereka karena mereka hidupnya saleh dan benar, hidupnya takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan juga mau memakai adik-adik semuanya dan juga Kak Edi. Oleh karena itu, mari kita hidup saleh, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tentunya kita bisa hidup seperti itu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, sama seperti Simeon, hidupnya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian juga kita mau belajar dalam keadaan apapun, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang hidup benar, ya, tekun beribadah, dan juga mau melayani, bersaksi. Ya, adik-adik semuanya dapat melayani apapun juga, ya, misalnya pelayanan doa, menolong orang lain, menolong teman, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semuanya, sebagai ayat hafalannya Amsal 2 ayat yang ke-20. Amsal 2 ayat yang ke-20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya, adik-adik semuanya dapat dihafalkan ayat hafalan ini, divideokan dan dikirimkan ke Kak Edi. Nah, adik-adik semuanya, mari kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh belajar dari Simeon dan Hana, seorang yang benar, yang takut akan Tuhan, rajin beribadah, dan biarlah kami juga
belajar dari kehidupan mereka untuk senantiasa taat, untuk senantiasa setia beribadah, tekun beribadah. Dan kami juga mau menjadi berkat, bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, kepada teman-teman kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana kisah tentang Simeon dan Hana? Nah, dari kisah ini kita mau belajar bahwa Tuhan akan memakai orang-orang yang hidupnya benar dan hidupnya saleh sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk memakai Simeon dan Hana walaupun usianya sudah lanjut. Demikian juga Tuhan juga bisa memakai adik-adik semuanya dan juga Kak Edi. Oleh karena itu adik-adik semuanya, mari kita hidup mau belajar seperti Simeon dan Hana yang hidup senantiasa benar dan saleh di hadapan Tuhan. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan bisa hidup benar. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan pasti akan memakai setiap anak-anaknya yang hidup saleh, hidup benar untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa untuk sekolah minggu online minggu depan, Minggu 9 Januari 2022. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain, ajak teman-teman sekolah minggu, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di grup WA adik-adik semuanya. Nah, supaya mereka juga boleh mengikuti sekolah minggu online dan mereka diberkati. Adik-adik semuanya, mari kita mengakhiri sekolah minggu online ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dari awal, puji-pujian, dari kami belajar akan kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami boleh mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya setiap pujian, kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus akan terus berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the joy forever. Amen. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.